Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Indah Pratiwi dari Prodi Fisioterapi Politeknik Piksi Ganesha. Di sini saya akan mempresentasikan status klinis pada kasus CTS atau Carpal Tunnel Syndrome untuk memenuhi tugas fisioterapi komprehensif. Tangan mempunyai fungsi yang kompleks karena merupakan anggota tubuh yang sangat penting untuk bekerja, sehingga jika tangan mengalami kelainan, pasti akan sangat mengganggu aktivitas maupun produktivitas sehari-hari seperti CTS. CTS merupakan salah satu penyakit yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. CTS merupakan gangguan pada bagian tangan di mana terjadinya penyempitan pada terowongan karpal sehingga nervus medianus terhimpit. Seseorang yang mengalami gejala CTS biasanya akan merasakan rasa nyeri pada bagian tangan dan juga kesemutan pada jari 1, 2, 3, dan 4 pada bagian medial. Penyebab terjadinya CTS bisa terjadi karena yang pertama genetik, kedua gerakan berulang seperti mengetik, dan kegiatan-kegiatan yang sering menggunakan tangan. Keterangan umum dari pasien yang didiagnosa CTS bilateral bernama Nyonya N dengan umur 37 tahun yang bekerja sebagai guru SD. Keluhan utama, pasien mengalami nyeri, kaku, dan kesemutan pada kedua pergelangan tangannya. Riwayat penyakit sekarang, sejak bulan April, pasien sudah merasakan kesemutan dan nyeri pada kedua pergelangan tangannya, namun dibiarkan saja. Karena pekerjaan pasien yang sebagai guru, maka pasien banyak menulis dan mengetik yang menyebabkan nyeri semakin bertambah. Lalu pasien datang ke Dr. Syaraf di RSUD Cililin pada tanggal 19 Mei 2021. Kemudian pasien dirujuk ke Polirehab Medik dan di fisioterapi pada tanggal 24 Mei 2021. Tidak ada keluhan dari pasien mengenai riwayat penyakit dahulu dan penyerta. Riwayat penyakit keluarga, tidak ada keluarga pasien yang mengalami penyakit serupa. Dalam pemeriksaan anamnesis sistem, adanya nyeri tekan dan nyeri gerak pada kedua pergelangan tangan, adanya kesemutan pada kedua pergelangan tangan, telapak tangan, hingga jari-jari. Pada pemeriksaan palpasi, suhu di kedua tangan normal, terdapat nyeri tekan pada kedua pergelangan tangan dan ibu jari, dan tidak ada spasme. Selanjutnya dilakukan gerakan dasar aktif, pasif, dan isometrik. Pada saat pasien melakukan gasometrik, menunjukkan adanya sedikit rasa kesemutan saat fleksi dan ekstensi wrist, namun kekuatan otot normal. Secara kognitif, pasien mampu menceritakan kondisi dan asal-usul penyakit yang dialaminya. Intrapersonal, pasien memiliki keinginan dan semangat untuk sembuh. Interpersonal, pasien terbuka dan dapat berkomunikasi baik dengan terapis.
CTS juga bisa diketahui dengan pemeriksaan spesifik seperti Palen test dan Tinel test. Minta pasien untuk menekuk kedua pergelangan tangan secara maksimal sambil menekan sisi pergelangan tangan atas dan tahan selama 1 menit. Lakukan tes dengan menepuk terowongan karpal di pergelangan tangan. Interpretasi data, impairment, adanya nyeri tekan pada carpal tunnel dan penurunan kekuatan otot wrist, kesemutan dan kaku pada pergelangan tangan dan jari-jari, keterbatasan ROM pada saat melakukan gerakan fleksi ekstensi wrist. Functional limitation, pasien mengalami keterbatasan saat melakukan aktivitasnya sebagai guru. Pasien mengalami kesulitan saat melakukan aktivitas mencuci, seperti memeras dan mengendarai motor. Participation restriction. Pasien mengalami hambatan saat bekerja dan beraktivitas sehari-hari karena sakit yang dialaminya, tapi kemandirian pasien masih baik dan terkontrol. Rencana fisioterapi. Tujuan jangka pendek, mengurangi nyeri gerak dan nyeri tekan pada pergelangan tangan dan jari-jari, mengurangi kesemutan dan kekakuan, meningkatkan nilai kekuatan otot dan ROM. Jangka panjang, meningkatkan aktivitas fungsional pasien semaksimal mungkin. Dari teknologi yang ada untuk tindakan fisioterapi, yang dilaksanakan adalah ultrasound dan infrared. Gunakan gel sebagai penghantar gelombang US pada area pergelangan tangan. Selanjutnya, setting alat dengan waktu 5 menit. Lalu menggunakan tipe intermittent. Naikkan intensitas secara perlahan menjadi 1,2 watt per cm². Tekan tombol mulai dan gerakan transducer. Transducer harus kontak langsung pada kulit yang sudah diberi gel dengan gerakan arah sirkuler dan transversal. Pasang lampu IR searah dengan kedua pergelangan tangan pasien, kemudian setting waktu selama 12 menit dengan intensitas 80%. Evaluasi yang dilakukan pada kasus CTS yaitu evaluasi pemeriksaan nyeri dengan VAS, evaluasi ROM dengan goniometer, evaluasi nilai kekuatan otot dengan MMT, dan evaluasi kemampuan fungsional dengan wrist hand disability. Berikut adalah hasil pemeriksaan nyeri dengan VAS dan pemeriksaan range of motion menggunakan goniometer. Berikut hasil pemeriksaan ROM dengan goniometer. Hasil pemeriksaan evaluasi nilai kekuatan otot dengan MMT dan hasil evaluasi kemampuan fungsional pasien dengan wrist hand disability. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.